Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Biologi, perkenalkan nama saya Safia Rahma Fitriani dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang biomembran. Jadi sebelumnya kita perlu kenalan nih, kira-kira apa itu biomembran? Jadi biomembran terbentuk dari dua kata, ada bio dan membran. Bio artinya makhluk hidup, sedangkan membran artinya selaput tipis. Jadi dapat kita hubungkan bahwa biomembran adalah selaput pada makhluk hidup yang melindungi sel dari lingkungan luarnya. Kemudian kita akan membahas mengenai struktur pada biomembran atau membran sel. Jadi struktur utamanya itu ada protein dan lipid. Lipidnya berbentuk fosfolipid bilayer atau fosfolipid dua lapis. Kemudian apabila diperbesar, bentuknya akan seperti gambar pada sebelah kanan. Itu yang membulat merupakan kepalanya fosforik asid atau asam fosfat dan bersifat hidrofilik atau dapat berikatan dengan air. Letaknya ada di lapisan luar. Kemudian bagian yang menjuntai itu adalah ekornya merupakan fatty acid atau asam lemak dan bersifat hidrofobik atau tidak dapat larut dalam air. Kemudian untuk proteinnya merupakan protein integral, yaitu protein yang permanen menempel pada membran sel tersebut. Fungsinya itu ada macam-macam, seperti bagian tengah ada yang berfungsi sebagai channel, merupakan tempat keluar masuknya air. Kemudian sebelah kanan itu ada yang berfungsi sebagai carrier atau transport. Kemudian fungsi lainnya adalah sebagai pompa, enzim, dan pengikat. Kemudian pada bagian atas fosfolipid itu ada lipid yang berikatan dengan glikogen, membentuk glikolipid, dan juga dapat berikatan dengan protein, membentuk glikoprotein. Kemudian ada bagian lain yang berwarna kuning di antara fosfolipid, itu adalah asam alkohol atau kolesterol. Fungsinya untuk mempengaruhi fluiditas membran sel. Jadi semakin fluid itu semakin bagus. Karena apabila sel terlalu kaku atau terlalu rigid, itu akan menyebabkan sel rentan pecah atau rentan rusak. Dan apabila itu terjadi, akan mengakibatkan penyakit seperti penyakit stroke. Selanjutnya ada transport melewati membran sel. Jadi yang pertama dari sebelah kiri itu ada air, amonia, CO2, dan O2. Molekul tersebut dapat dengan mudah masuk membran sel karena bentuk molekulnya yang kecil dan tidak bermuatan. Namun untuk air H2O dan amonia, NH3 itu tidak dapat dengan bebas masuk dan perlu bantuan protein channel karena bagian ekor dari fosfolipid yang bersifat hidrofobik atau tidak dapat larut dalam air. Sedangkan untuk CO2 dan O2 dapat dengan bebas memasuki membran sel. Kemudian untuk sebelahnya ada hidrokarbon. Sebenarnya ukurannya cukup besar, namun dapat masuk ke membran sel karena bersifat lipid soluble atau dapat larut dalam lipid. Contohnya adalah hormon derivat steroid. Kemudian selanjutnya ada glukosa, hampir sama seperti hidrokarbon, ukurannya besar, namun dia bersifat water soluble atau dapat larut dalam air. Dan untuk masuk ke membran sel perlu bantuan glikotransporter yang harus diaktifasi oleh insulin. Jadi apabila ada orang yang kekurangan insulin, glukosa tidak bisa masuk ke darah dan dapat mengakibatkan kekurangan energi. Kemudian ada ion-ion. Jadi ion-ion tersebut cukup susah untuk masuk ke membran sel karena bermuatan. Namun karena ada bantuan protein yang berfungsi sebagai channel atau pompa, maka ion-ion tersebut tetap dapat keluar masuk membran sel. Kemudian ada transport membran, dibagi menjadi 4 macam. Ada transport pasif, transport aktif, endositosis, dan eksositosis. Jadi yang pertama ada transport pasif, merupakan perpindahan molekul yang tidak membutuhkan energi dan berpindah karena ada perbedaan konsentrasi dari yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Yang pertama ada difusi yang sebelah kiri. Jadi perpindahannya itu tidak melalui membran. Contohnya apabila diilustrasikan saat kita memasukkan gula ke dalam air, maka larutan gula tersebut akan menyebar secara perlahan menuju konsentrasi yang lebih rendah dan akan berhenti apabila sudah rata atau sudah seimbang. Kemudian sebelah kanan itu ada osmosis, merupakan difusi yang melibatkan air atau molekul pelarut dan melalui membran permeabel. Kemudian ada 3 kondisi atau 3 tekanan pada osmosis. Yang pertama itu ada isotonik, yang A.
Jadi itu kondisi saat konsentrasi di dalam sel atau di luar sel itu seimbang. Kemudian yang B ada hipotonik, yaitu kondisi saat konsentrasi dalam sel itu lebih rendah. Jadi larutan lain bisa masuk ke dalam sel dan selnya berbentuk menggelembung. Kemudian untuk yang C itu ada hipertonik, saat konsentrasi di luar sel lebih rendah, jadi selnya akan mengkerut. Kemudian selanjutnya ada difusi terfasilitasi. Jadi difusi terfasilitasi merupakan perpindahan yang melalui membran permeabel khusus. Contohnya seperti tadi, glukosa yang perlu difasilitasi oleh glikotransporter dan insulin untuk masuk ke membran sel. Selanjutnya adalah ada transport aktif, merupakan perpindahan partikel dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi dan melalui membran semipermeabel. Kemudian pada transport aktif itu memerlukan energi berupa ATP dalam prosesnya. Selanjutnya adalah endositosis. Endositosis merupakan peristiwa ketika membran sel melipat ke dalam dan mengangkut materi atau zat. Jadi ada dua macam zat yang dibawa. Yang pertama ada zat padat atau eating cell, itu disebut fagositosis. Sedangkan apabila sel mengangkut zat cair atau drinking cell, itu disebut pinositosis. Kemudian yang terakhir ada exositosis, kebalikan dari endositosis. Pada proses ini, itu sel mengeluarkan zat yang sudah tidak berguna atau proses ekskresi. Jadi, organel sel yaitu aparatus Golgi akan melakukan pengemasan, membentuk bulatan-bulatan vesikola, kemudian akan secara perlahan menuju ke pinggir membran sel dan terbuka atau dapat terlepas. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang biomembran. Mohon maaf apabila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.